Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Anton Ayurino di sini. Apa kabar teman-teman semua? Mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama saya nggak bikin video nih tentang mobil modifikasi off-road, dan lama juga saya nggak main ke bengkelnya Om Pipin KJB 4x4 Barabai South Borneo karena kesibukan dan lain hal ya. Oke, kali ini di hadapan kita tepatnya ada mobil Toyota Land Cruiser seri 80 tahun 96. Ini pasangan dari mobil Toyota Prado yang di depan sana, itu yang seberang sana. Ya, ini mobil peserta IOF miliknya Om Yasir. Ya, kita akan sedikit bahas-bahas tipis ya tentang mobil ini. Apa saja sih modifikasinya? Oke, dari bagian depan kita lihat nih bumpernya ini dari bahan pipa ya. Pipa sekitar 1,5 in, bahannya seamless. Kemudian windsnya double motor giggle pin dengan motornya ini Warren ya, yang jelas 9,5 XP sih. Kemudian ada tali plasma yang mobilnya yang sering dipakai ya, begitu plasmanya buat ngewin. Oke, ini tampilan dari bumper depannya nih teman-teman. Ada dibikin seminimalis mungkin dan seergonomis mungkin ya. Lihat lanjut kaki-kaki nih. Kaki-kaki untuk mobil Land Cruiser seri 80 ini sudah tidak terlalu banyak mengalami perubahan ya, karena standarnya saja untuk mobil ini sudah sangat mumpuni ya, karena kaki-kakinya ini sudah banyak diaplikasikan, juga malah diadopsi ke mobil yang lain ya. Modifikasinya hanya ada tambahan nih sakel kiri kanan nah untuk recovery, kemudian ada shock steer ya, top dog tadi yang warna biru. Oke, lanjut lagi yang dari sebelah sini. Kita lihat untuk ukuran bannya menggunakan Acelera badak ekstrim. Ukurannya ini 35 teman-teman kali 10,5 ring 16 dengan pelek besi model bedlock ya. Nih, lihat kaki-kakinya lagi, kita masih standar semua, swing arm sudah masih standar maksudnya. Kemudian shock breaker ini menggunakan propender ya, propender, dan pernya itu dari Allman. Kita lihat ya, kemudian ada footstep ya yang menyatu dengan roll cage ya, berikut dengan rope racknya. Jadi model atau gaya atau model ya tepatnya depan belakang bumper sama roof rack udah ada plat yang dilubang-lubangin yang biar serasi sih. Dan bumper belakang pun demikian dari bahan pipa juga ya, bahan pipa sama bahan seamless, dilapis dengan plat minimalis, jadinya tidak terlalu berat juga. Kaki-kaki bagian belakang standarnya juga tapi menggunakan per Allman, ditambah dengan coilover ya, coilover dari propender juga. Kenapa jadi double ya, kayak double per semacam kayak gitu, karena mobil ini kan untuk jarak tempuh yang jauh nih, adventure yang berapa hari begitu ya, jadi perlu banyak bahan bakar dan bahan bawaannya. Kemudian ada tangki bahan bakar cadangan, isinya satu dirigennya itu 20 liter, jadi ada 40 liter. Ini ban serep teman-teman yang nempel di tire hanger. Oke, dan ini desainnya dari roll cage sebelah kanan sampai ke atas ada lampu LED untuk penerangan mundur. Ada juga nih lip jack yang nyatu, tempatnya rapi di dekat dengan jerigen cadangan. Ya, ini sekilas tadi untuk kaki-kakinya.
Kita lihat nih tampilannya dari depan sebelah kanan, teman-teman. Kita lihat nih proporsinya untuk roll kitsnya. Oke, kita lihat nih untuk breakernya yang tadi ya saya bilang dari Propender ya, dan pernya yang kuning itu Allman. Snorkel ini dari pipa stainless ukuran 3 in biar tahan benturan. Terus seperti biasa ada ini pelindung dahan atau kawat jemuran sih biasanya. Ada radio juga tuh. Ini desain footstep, lubang-lubang juga. Untuk muffler teman-teman ini masih standarnya nih. Pipanya juga masih standar bawaan VX-nya nih. Belum dirubah ke yang stainless. Tapi untuk keluarnya dikeluarin dari samping nih untuk exhaust-nya nih, knalpotnya nggak sampai ke belakang. Oke, kemudian kita lihat ini desain untuk tire hanger dari pipa juga nih, pipa seamless ya, jadi terkesan minimalis. Biasanya sih dari plat kotak kayak gitu ya dibikinnya. Kalau ini saya lihat sih lebih lebih proporsional ya, minimalis. Kemudian ini roll kits yang ditanam ya ke dalam, itu tembus sampai ke sasis ya. Ini ada pelindung untuk bodi yang atas ya, biasanya yang akan miring-miring. Kemudian roll kitsnya ini semuanya model bisa dilepas ya, model sistem baut nih, biar bisa dilepas waktu-waktu, bisa mau diganti model atau ada perbaikan atau lah mau nggak pakai roll cage lagi bisa dilepas. Ini nggak mati nempel ke sasisnya. Oke, itu teman-teman tampilannya dari samping. Keren ya mobilnya, warna oranye, ciri khas IOX. Oke, kita lihat interiornya. Ini door trim standar teman-teman, masih standar. Door trimnya seperti biasa, itu ada yang dimodifikasi. Transmisi manual. Untuk kebutuhan off-road sih saya rasa untuk Land Cruiser ini lebih bagus yang manual, tapi tergantung selera teman-teman ya. Kemudian ini biasa ya, instrumen-instrumen, ada tombol cut off, ada air kompresor, locker, terus monolever winch dan lain-lain, ada radio teman-teman. Kemudian di belakang ada cargo barrier lengkap dengan inverter, colokan-colokan ya buat untuk masak, penerangan dan sebagainya sih, untuk buat di hutan. Oke, selebihnya interior, jok semuanya masih standar buat kenyamanan ya. Ada layar double din juga sih, itu head unitnya double din, mengejar kenyamanan karena long trip ya. Kalau untuk mobil-mobil seperti ini long trip bawaannya lebih banyak. Kita lihat di pintu baris kedua nih, pintu belakangnya ya. Ini ada biasa untuk standar keamanan untuk kebakaran. Ini layout atau tampilan dari dashboardnya Land Cruiser seri 80. Untuk mesin juga masih standar, karena dengan mesin standarnya mobil ini sudah sangat mumpuni ya. Jadi menurut saya mobil Land Cruiser seri 80 ini mobil yang sudah siap tempur ya. Tidak terlalu banyak modifikasi, tidak perlu terlalu banyak upgrade, tinggal tambah aksesoris, sudah siap off-road dan siap untuk digaspol. Oke teman-teman, mungkin demikian saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.